Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang juga kepada Ibu Epa Pasaribu, yaitu dosen pendidikan PKN. Di sini saya bernama Saryance Teresia Sidorup dengan NPM 2001010234. Saya dari PGA 4. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban kuis yang saya jawab pada hari ini, yaitu 1. Sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawabannya adalah Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 mengatur tentang standar isi yang mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum. 2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 4. Kalender pendidikan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. 2. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung tinggi pendidikan, nilai, dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dengan mata kuliah konsep pembelajaran PKN di SD. Menurut saya, karena pendidikan, nilai, dan moral memiliki pendidikan yang sangat praktis, yang jauh lebih kompleks daripada dimensi teorinya. Makna dari pendidikan, nilai, dan moral dengan konsep pembelajaran PKN di SD adalah: dalam PKN, terdapat pendidikan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sehingga diharapkan dapat memupuk kepedulian seseorang terhadap negaranya, disertai dengan tumbuhnya nilai moral sebagai masyarakat Indonesia. 3. Jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibanding dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Pendekatan pembelajaran secara terpadu yaitu siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran, berbasis pada siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Mengkaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata dan disimulasikan dengan kehidupan nyata. Pendekatan pembelajaran secara konvensional yaitu siswa adalah penerima informasi secara pasif, berbasis pada guru. Siswa belajar secara individual, belajar secara abstrak dan teoritis. 4. Jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah di masa penjajahan sampai sekarang ini disebut sebagai wilayah Nusantara karena terdiri dari 5 pulau besar yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Papua. Setiap pulau memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, adat yang berbeda, sehingga hal inilah yang menjadikan kemajemukan bangsa Indonesia. 5. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Bersifat multidimensional dapat dilihat dari 1. Pandangan yang pluralistik uniter atau bineka tunggal ika, bersikap dalam menempatkan individual, negara, dan masyarakat global secara harmonis. 3. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan. 4. Konteks yang menghasilkan pengalaman belajar yang terbuka dan bervariasi. 6. Jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Tujuannya yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perubahannya khusus pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang dimaksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Pasal 6 ayat 1 Penghargaan Peserta Didik. 4. Pasal 7 ayat 2 Kelompok Mata Pelajaran dan Kepribadian SD. 5. Mengembangkan potensi peserta didik serta keagamaan. 7. Jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. A. Sebagai program kurikuler, bagian dan program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. B. Sebagai program akademik, bidang dikaji dengan bersifat yang ilmiah. C. Sebagai sosial kultural, bagian ini tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural. 8. Mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan SD. Pencapaian konsep yaitu dengan cara 1. Eksposisi, menciptakan kondisi. 2. Observasi atau siswa mengamati. 3. Fasilitas. 4. Analisis. 5. Jurtifikasi. 6. Konseptualisasi. Klarifikasi nilai yaitu dengan cara 1. Konsep dan nilai. 2. Membuat opini. 4. Membuat keputusan. 3. Membuat keputusan. 4. Melakukan tindakan. 9. Kemampuan 1. Kemampuan memperoleh informasi yang benar. 2. Membina ketertiban di lingkungan. 3. Membuat keputusan. 4. Mampu berkomunikasi dengan tulisan ihsan. 5. Menjalin kerjasama. 6. Melakukan berbagai macam kepentingan. 7. Minat untuk maju. 8. Berorganisasi. 9. Memiliki potensi politik baik, bijak, dan arif. 10. Konsep adalah suatu kata tunggal yang mempresentasikan ide. Contohnya masjid, gereja, rumah, dan gudang. B. Nilai memiliki keindahan. Contohnya yaitu emas dan sedekah. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.